Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channelnya Ibu Wiwin. Jangan lupa guys, like, comment, subscribe ke channelnya Wiwin Mary Cahyani. Dan jangan lupa di-share ke sosial media yang kalian miliki. Boleh ke teman juga, boleh ke saudara, boleh ke tetangga, boleh ke eh, handai tolan atau kepada saudara-saudara. Oke guys, kali ini saya akan nge-share atau membagikan ilmu, yaitu cara-cara menabung umroh ya guys. Jadi gini, kalau seandainya kalian ingin, eh, misalkan kalian mempunyai perusahaan atau usaha tour and travel, jadi kalian bisa mengadakan tabungan umroh. Misalkan tabungan umroh itu biaya umroh misal ini ya contoh aja ya guys. Biaya umroh misalkan 30 juta. Nah, kalau menabung selama 5 tahun per bulannya itu 500.000. Jadi 5 juta dibagi 60 bulan sama dengan 500.000 guys. Jadi per bulannya 500.000 guys. Tapi Anda atau kalian kalau misalkan membuat tabungan umroh, misalkan kalian udah punya nih usaha tour and travelnya, terus mau membuat tabungan umroh. Nah, kalian harus punya buku tabungannya dan kalian harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa kalian memiliki aset. Jadi kalian eh, maksudnya tidak akan memakan uang yang mereka tabung di kalian yang membuat usaha tour and travel. Jadi kalau misalkan saya nih, saya membuat usaha tour and travel, terus saya mengadakan arisan, bukan arisan apa ya, tabungan paket umroh misalkan. Nah, saya akan meyakinkan kepada masyarakat kalau misalkan eh, kalau nabung di saya gitu, misalkan di kalian yang mau bikin tour and travel, di saya aja ya, misalkan kalau nabung di saya jangan khawatir karena uangnya tidak akan saya makan, akan saya tabungkan ke bank lagi gitu guys. Jadi kalau kalian mau bikin tour and travel tentang mengenai umroh itu, tabungan umroh, jadi harus meyakinkan masyarakat kalau uangnya tidak akan kalian makan guys. Dan kalian meyakinkan juga bahwa kalian berdomisili di situ bukannya ngontrak. Jadi kalian itu bilang kalau usaha tour and travelnya itu tempatnya gitu, misalkan rumahnya atau rukonya atau kiosnya atau tokonya itu adalah milik sendiri bukan ngontrak, karena kalau ngontrak kan otomatis mereka takut uangnya dibawa kabur, kayak pengalaman dengan yang travel-travel yang terdahulu itu guys. Jadi uangnya malah dipakai. Jadi kalian jangan memakai uang yang ditabungkan oleh masyarakat yang mau umroh guys. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi hmm, umroh juga bisa nabung. Kenapa saya kok apa namanya nggak menyarankan untuk ibadah haji gitu. Kalau ibadah haji biayanya mahal guys, dan waktunya juga tidak bisa sembarangan, dalam artian kalau misalkan ibadah haji itu waktunya udah ditentukan biasanya oleh pemerintah, misalkan setiap bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa kayak gitu. Jadi udah ada kuotanya, sedangkan kalau umroh kan bisa kapan saja gitu, di mana di mana negara Arab Saudi membuka umroh buat masyarakat, biasanya kapan saja bisa itu guys, pengalaman saya. Jadi enaknya tour and travel itu membuka tabungan buat umroh. Jadi masyarakat terbantu dan tahu eh, di mana Mekah itu berada. Walaupun mereka tahu di Arab, cuman Arab itu di mana kan. Jadi kalian yang membuka usaha tour and travel sangat membantu masyarakat gitu. Jadi mereka bisa nabung guys. Eh, Kalau misalkan terlalu lama nih nabung selama 5 tahun, nah sebaiknya ya bisa dikurangi tergantung. Jadi bisa dikalkulasi dulu, dibicarakan dulu sama konsumennya, sanggupnya berapa tahun menabung. Kalau misalkan setahun sekian, per bulannya, kalau 2 tahun sekian, 3 tahun sekian, 5 tahun sekian, bahkan 7 tahun sekian. Jadi kalau bisa sih jangan terlalu lama ya guys. Kalau terlalu lama biasanya mereka suka nabungnya udah bosen gitu.
kecuali kalau orangnya memang apa sih, keyeng gitu, jadi berkeinginan keras nabung lama juga tidak jadi masalah. Cuman ada cumannya guys, kadang-kadang masyarakat itu suka apa ya, anget-anget tai ayam. Maaf ya guys, bukannya saya menghina masyarakat, enggak ya. Saya juga termasuk segolongan masyarakat. Jadi anget-anget tai ayam tuh kayak gini guys. Jadi pas tengah-tengah nabung, mereka tiba-tiba pengen diambil. Nah itu harus pakai konsekuensi guys. Konsekuensinya itu misalkan kalau diambil di tengah-tengah, dikenakan denda misalkan sekian persen dari uang yang masuk, bisa itu 75% apa 50%. Jadi kan mereka kalau mau tiba-tiba menghentikan tabungannya misalkan baru juga dia kan ngambil yang 5 tahun misalkan, baru juga 2 tahun tiba-tiba, "Bu, uangnya mau saya ambil, ah, nggak jadi saya ikutan umroh." Nah, itu dikenakan denda, guys. Dendanya ya bisa kalian perhitungkan sendiri, apakah 50%-nya, apakah 75%-nya, supaya mereka agak mikir-mikir dulu gitu mau ngambilnya gitu. Tapi kalau seandainya mereka ngambil untuk kepentingan kesehatan, misalkan berobat, ya itu tergantung kalian. Kalaupun misalkan kena denda, ya itu dendanya disesuaikan dengan kalian. Tapi kan zaman sekarang, guys, ada BPJS. Nggak ada alasan lagi kalau memang niatnya buat umroh, ya tabungannya buat umroh aja gitu. Nggak untuk yang lain-lain. Jadi kalau misalkan alasannya buat, pengobatan, ya itu sih disarankan ikutan BPJS aja, guys. Jadi bila perlu, siapa yang ikutan biaya umroh, disarankan untuk mengikuti biaya BPJS gitu, guys. Supaya nanti di tengah-tengah nggak ada alasan, "Ibu ini buat berobat ayah saya, buat berobat adik saya, buat berobat kakak saya, atau buat berobat apa," gitu. Nggak ada alasan kayak gitu. Jadi mereka harus diberi syarat ikutan BPJS, siapa yang ikutan nabung umroh. Jadi guys, kesimpulannya, hmm, kalau misalkan Anda atau kalian memiliki usaha tour and travel, bisa mengadakan tabungan umroh. Mengenai berapa rupiahnya atau jangka waktunya itu tergantung kesepakatan antara konsumen dan kalian gitu. Maksudnya antara pelanggan dan kalian. Dan tabungannya pun dipegang oleh si yang pemilik tour and travel itu, dipegang juga ditabungin lagi, harus ada bukti. Maksudnya dia juga punya buku tabungan, kita juga punya buku catatan. Demikian guys mengenai nabung umroh. Jadi semua umat Islam bisa berkesempatan umroh menunaikan ibadah haji yang kelima, walaupun itu bukan haji apa ya guys, haji besar, walaupun haji kecil tetap itu adalah haji guys. Oke guys, sekian penjelasan dari saya mengenai tabungan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wow.